Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di my YouTube channel MTV Official. Halo sahabat, kali ini saya akan memberikan tips cara naik LRT Kota Palembang. Ini khususnya bagi traveler, pembisnis, pekerja, atau bagi Anda yang baru pertama kali ke Palembang ini atau ada urusan keluarga dan lain sebagainya. Nah, kali ini saya akan memberikan tips tutorial cara naik LRT. Kenapa? Mungkin bagi Anda yang baru pertama kali ke Palembang bingung mau akses ke kota itu bagaimana caranya. Biasanya sih banyakkan orang ya paling naik gokar, taksi kargo, Grab dan sebagainya itu ngambil simpelnya aja. Nah, tapi itu kan biayanya cukup lumayan mahal. Nah, ini biayanya lebih hemat lagi untuk mengirit karena biaya naik LRT ini selain mudah dan gampang biayanya hanya 10.000 aja. Ini bisa ke seluruh stasiun pemberhentian atau fleksibel biayanya. 10.000 aja terserah mau berhenti di mana aja biayanya tetap 10.000 aja. Oh iya sahabat, kebetulan saya ini ada pekerjaan. Eh, Ketemu sahabat, ketemu teman lama, ngambil barang di salah satu mall yang ada di Kota Palembang, mall yang cukup happening, cukup terkenal lah di Kota Palembang. Letaknya juga strategis. Nah, di sampingnya itu ada stasiun LRT. Nah, jadi saya dari sini tempat kerja saya menuju mall itu naik LRT aja sekalian memberikan tips bagi Anda semua. Ini dari kedatangan, biasanya Anda kan turun pesawat tuh, ambil bagasi langsung keluar. Nah, nanti saya arahkan bagaimana sih menuju stasiunnya, kemudian cara beli tiketnya, dan naik dan turun kemudian. Oke, itu aja sahabat. Ketemu lagi nanti, kita ikutin saja perjalanan kita. Semoga menyenangkan dan bermanfaat ya. Oh ya, bagi Anda yang belum subscribe, tolong bantu subscribe dong my YouTube channel karena subscribe saya ini naik turun, tapi kebanyakan akhir-akhir ini saya lihat turun. Ya biasalah, pemula. Oke guys, ikutin. Nah guys, ini biasanya kan udah turun dari pesawat nih, melewati ini, cek kartu EHAK itu, kemudian langsung turun menuju lantai satu lewat eskalator kan, kemudian nanti ada bagasi. Setelah ambil bagasi nanti keluar. Nah, setelah pintu keluar itu langsung aja belok kanan. Pas di kanan nanti lurus aja sampai mentok ketemu eskalator. Nah, terus naik lagi nanti ke atas setelah ada eskalator itu. Kemudian langsung menuju ke loket pembelian untuk naik LRT-nya. Nah, ini dari sini ya, dari sini nanti setelah itu langsung ke sana. Nah, setelah ke sana itu langsung ke kanan. Oke. Nah, setelah keluar ini kita langsung belok ke kanan. Setelah ke kanan, nah, kan lurus ini ada eskalator. Nah, naik ke tangga eskalator ini ke lantai 2. Nah, di sebelah kanan itu tuh eskalatornya. Nah, ini eskalatornya naik, kemudian kita langsung lurus ke kiri, terus lurus sampai ke ujung kiri mentok sampai ketemu loket LRT-nya. Nah, tangga eskalator ini yang gua maksud tadi. Nanti lurus aja, naik ke atas, kemudian belok kiri, terus lurus aja lagi. Kita sampai deh, ini ke atas. Setelah ke atas, kita langsung belok kiri. Ini dia. Nah, kiri ini lurus aja panjang sampai mentok ke paket LRT. Ini pemandangannya dari atas ini. Dari atas stasiun LRT ini itu bandaranya, gedung bandaranya. Terus ini setelah mentok, ini mentok ya.
tok, ini dia langsung tempat loket pembeliannya, pembelian tiketnya. Aduh, sorry guys, tadi nggak terlalu sempat memvideoin cara beli tiketnya karena udah buru-buru banget, udah telat, keretanya udah mau berangkat, jadi langsung tadi buru-buru larian beli tiket langsung masuk. Nanti kalau nggak gitu ya nunggu lagi deh kita ya 1 jam berikutnya, jadi terpaksa deh gua lari-lari. Yuk kita menikmati perjalanannya. Oke. Halo guys, nah ini keretanya udah jalan nih. Nanti pas pulang aja saya kasih tahu cara beli tiketnya lagi. Tapi kurang lebih sih cara beli tiketnya sih kayak ya kita beli loket-loket di bus kayak gitulah, sama ini untuk tiketnya kayak gini. Nanti kita kan itu kan ada tiket tadi tuh, nah sudah di loket itu kita bilang aja deh mau beli tiket untuk perjalanan ke arah kota, terus ada itu nama-nama stasiunnya, tempat pemberhentian kalian mau stop di mana kayak gitu. Ini pemandangannya guys dari atas ini perempatan Simpang 4 lampu merah bandara. Gengs, kebetulan saya duduk di dekat pintu ini. Oh iya, berlintasan ini. Nah ini saya mau kasih lihat ini waktu pintu terbuka dan tutupnya. Dan di situ ada petunjuk juga. Hati-hati ketika kita mau turun atau mau naik ya di celah peron itu, karena berbahaya, suka kejepit kayak gitu. Nah ini pintunya terbuka nanti, dan kita lihat juga proses tertutupnya ya. Nah ya guys, saya juga mau cerita nih di masa pandemi ini. Nah lihat kursinya berjarak, itu tanda X, itu tandanya nggak boleh didudukin, dan ini malah didudukin X-nya. Maklum lah orang kita nggak patuh sama peraturan, padahal demi kesehatan kita semua. Ini pintunya udah tertutup dan lanjut lagi. Ini agak kosong ya, sepi. Maklum lah perekonomian sekarang lagi kacau balau. Katanya Indonesia lagi resesi nih akibat pandemi ini. Ini ada rumah sakit. Lanjut, ini ada Putih Kayu, hutan taman wisata yang berada di tengah kota Palembang, namanya wisata Putih Kayu. Dan ini suasana perkampungan atau pemukiman warga yang ada di Palembang. Yuk lanjut lagi. Nah sahabat, kurang lebih kayak ginilah pemandangan kota Palembang dari atas. Ini kita berada di sekitaran Muhammadiyah atau di simpang flyover Polda ini. Itu dari bawahnya. Ini Rumah Sakit Bayangkara. Itu apa ya? Itu hotel Aston Five Hotel. Dan ini Polda, Polisi Daerah Sumatera Selatan.
Kita menikung. Menikung. Ini suasana jalanan yang ada di kota Palembang. Info aja sih bagi warga Palembang sih ya biasa. Makanan sehari-hari mungkin yang belum ya atau dari daerah mau ke kota Palembang ya beginilah pemandangannya dari atas. Ini ada IGM. Ini apa ya, hotel-hotel itu yang agak tinggi-tinggi itu. Nah, beginilah kurang lebih. Ini daerah apa ya, Pak Jo. Dan ini Hotel Amaris yang ada di Simpang Pajo. Ini PLN dan itu ya biasalah pemandangan kota kayak gitu kurang lebih. Ini stasiun Demang Lebar Daun. Stop lagi, kita lihat ya, terbuka dan tertutupnya pintu. Ini hati-hati yang saya bilang tadi. Ini masuk lagi, rame ya, tadi sepi dari bandara. Tertutup. Pacaran ya. Yap, lanjut lagi. Dan ini keretanya ada 2 jalur, kiri dan kanan, nggak menggunakan 1 jalur lah. Oh ya sahabat, saya mau cerita sedikit nih ya, bagi kalian yang mau bepergian menggunakan pesawat terbang. Kan mungkin ya keadaan dulu sama sekarang agak berbeda ya. Kenapa? Karena saya di sana sering sekali melihat penumpang itu ya ketinggalan pesawat. Saya agak kasihan ya, sedih apalagi sama ibu-ibu. Pernah saya lihat sama anaknya, dia ketinggalan pesawat waktu itu malam hari kalau nggak salah. Udah malam pesawat terakhir kan, karyawan juga udah pulang, dia datang ya dia nangis-nangis mau minta mohon ya percuma juga minta mohon. Karena apa? Karena pesawatnya kan udah terbang juga. Terus ya yang anak-anak muda kayak kita, bapak-bapak, sering sekali masa pandemi kayak gini saya lihat orang ketinggalan pesawat. Nah, menurut saya tipsnya kayak gini ya, kan dulu dengan sekarang berbeda. Kalau dulu ya on time ya, kita tinggal check in, kemudian lihat boarding pass, langsung ke ruang tunggu, kemudian setelah itu ya langsung deh nunggu panggilan pesawat, pintu mana, pintu keberangkatan pesawat Anda sesuai jadwal itu ya langsung ya masuk. Nah kalau sekarang berbeda, aduh agak berisik nih, nanti ya tunggu sebentar karena ini info penting kalau menurut saya, jadi harus saya jelasin. Nah oke ya, udah jernih ya. Kalau menurut saya kan sekarang ini kan berbeda, karena apa, kan sekarang harus eh, dicek masalah rapid test PCR itu, terus kemudian harus setiap penumpang itu mendownload aplikasi e-hak. Nah banyak yang belum tahu nih e-hak itu apa. Nah itu nanti bisa kalian searching di Google atau baca atau cari info di bandara, itu harus diisi, itu ada riwayat perjalanan kita. Kita tahu kita nanti kan ada amit-amit ya terkontaminasi dengan orang yang berpenyakit COVID itu, jadi terlacak kurang lebih kayak gitu. Nah jadi kita orang sekarang ini, saran saya sih tipsnya kita itu harus minimal ya ini 1,5 jam. 1,5 jam kita udah ada di bandara kita, karena kita harus mengecek validasi data-data rapid itu, pengisian e-hak itu, karena itu yang memakan waktu apalagi yang belum punya rapid. Nah itu ada juga di bandara di Skybreak namanya, bisa kita langsung tes
dan keluar juga syaratnya langsung, ya baru kita bisa masuk. Kalau nggak punya rapid ya nggak bisa masuk. Itu harus salah satu dokumen kelengkapan untuk perjalanan menggunakan pesawat terbang kayak gitu. Jadi saran saya datang lebih awal. Karena apa? Proses sebelum keberangkatan itu lama, dicek semua data-data, rapidnya juga dicek, barulah kita bisa naik ke atas menuju ruang tunggu. Dan apa ya, saya mau bilang tadi, oh iya, nah ini yang enggak kalau penting sekarang ini pesawat terbangnya lebih cepat daripada jadwal. Misalnya jam 10. Nah, biasanya jam 10 kurang 20 atau kurang 30 pesawat udah paging atau panggilan keberangkatan kayak gitu. Jadi ya banyak deh yang merasa santai karena jadwal pesawatnya jam sekian, misalnya jam 10 tadi ya datang jam 10 kurang 15 nih. Ya, itu salah karena pesawat sekarang ini itu tadi berangkat lebih awal sama banyak kelengkapan dokumen-dokumen yang harus Anda lengkapi dan harus divalidasi terlebih dahulu baru bisa naik dan terbang. Jadi rata-rata orang sekarang 2 jam sebelum keberangkatan sudah ada di bandara. Itu deh saran saya. Oh ya, kita udah mau nyampe nih. Nah ini. Nah ini dia stasiun yang gua tuju. Di sebelah sana tuh ada mall. Namanya Mall Palembang Icon. Di sana saya mau ketemuan sama orang, sama teman saya. Ada kerjaan sih. Udah itu ngobrol paling ayat pulang. Terus nanti saya ada rekomen juga tempat nongkrong atau cafe yang lagi happening keren banget kece di mall ini. Gitu nyampe deh. Nah ini orang naik turun. Ini hati-hati ya, kejepit menurut saya perlu diperhatikan. Nah ini entry dan lain sebagainya perlu diperhatikan. Itu mallnya kelihatan enggak ya? Ini ada hotel. Nah pokoknya mallnya ini di samping hotel Arista ini, sebelah sini. Kita turun dulu, nanti kita lanjut lagi. Mari kita masuk. Belum sempat di videoin ini. Kita keluar menggunakan tiket ini juga kayak gitu, ditempel ya kayak MRT Jakarta gitu deh, baru keluar. Ini ruang tunggunya naik LRT cukup nyaman ya. Nah kayak gini kurang lebih materialnya ditempel. Nanti saya kasih lihat cara masuk dan keluarnya sama sih, tinggal ditempel. Ini adiknya agak bingung nih kayak. Nyaman kan, bersih. Ini ada XX kayak gitu masa pandemi. Ini caranya. Makasih. Nah udah keluar deh. Jadi tiket ini nggak boleh hilang. Ini masuk sama keluar kita harus menggunakan ini. Ini saya review lagi cara beli tiketnya. Nah kayak gini cara beli tiketnya. Kita datang nih di stasiunnya. Nah kita dicek dulu suhu tubuh. Masa covid gini harus benar-benar diperhatikan ya kesehatan. Nah terus kita antre, terus kita beli deh tiketnya. Terus kita tinggal bilang aja mau ke stasiun tujuan mana. Nanti ada stasiun-stasiunnya, stasiun tujuannya. Tinggal tanya aja. Cuman 10.000 murah. Murah meriah bukan? Yuk kita lanjut. Nah dan ini saya kasih lihat jadwalnya. Nah ini dia jadwal dari bandara itu ya, dari awal bandara sampai ke stasiun terakhir itu adalah di JKA namanya. Nah ini ada beberapa stasiun ya, kita lihat misalnya ini nomor keretanya ini KA itu, terus dari bandara itu stasiun bandara, kemudian asrama haji Punti Kayu, RSUD Garuda Dempo Demang Bumi Sriwijaya. Nah ini kita berada di Bumi Sriwijaya, namanya stasiun Bumi Sriwijaya.
Dishub, Cinde, Ampera, Polresta, Jakabaring, dan stasiun terakhir itu adalah stasiun DJKA namanya. Ini dah, kita tinggal lihat jadwal berangkatan. Nah ini jadwal berangkatan hari ini 1 Juni. Kok 1 Juni sih? Oh, oh iya iya 1 Juli. Ya 1 Juli ini sampai sekarang berangkatannya sama seperti ini, nggak berubah. Yuk lanjut. Nah ini dia mall yang saya maksud. Nah di sampingnya ada lapangan sepak bola. Bumi Sri. Kita nggak usah naik lift, kita mau lihat ini kan mallnya. Nah ini dia namanya Mall Palembang Icon. Ini stasiunnya yang saya bilang tadi di sampingnya, dan ini adalah mallnya. Di sini tempat gue mau ketemuan yang saya bilang tadi. Ini bisa nggak ya? Bisa. Semuanya sih oke sih menurut saya, fasilitas dan prasarananya berfungsi dengan baik. Oke lah. Pokoknya oke semua, fungsi dengan baik, mudah, gampang, nggak perlu ribet-ribet lagi. Bagi anda yang dari luar kota, ini saya saranin, recommended banget naik LRT karena hanya 10.000, terus stop di sekitaran tempat anda yang mau tuju itu. Misalnya masih jauh nih, saran saya ya tinggal ini aja sih, turun misalnya dari sini nih mau kemana, nah terus naik ojek online aja, itu lebih murah. Jadi jatuhnya ya paling 10.000 juga, jadi 20.000. Itu kalau kita misalnya naik taksi yang saya bilang tadi kargo, itu nggak kurang dari 50.000 minimal. Keluar sedikit dari bandar itu terhitungnya 50.000. Karena apa? Tarif minimal taksi kargo itu mau dekat mau jauh ada berapa ya, 1 atau 2 kilometer itu 50.000. Nah setelah itu dihitung lagi, mahal bukan, sekitar hampir 100.000 lah anda bisa mengeluarkan taksi kalau dari bandara. Mending naik ini aja. Ya ini aja sih, saya udah mau nyampe, masuk ke dalam, nanti kita lanjut lagi. Oke, bye bye.